Pemimpin Hamas Yahya Sinwar sudah dikonfirmasi Israel tewas dalam serangan di Rafah. Yahya ini disebut sebagai arsitek utama dalam serangan Hamas terhadap Israel 7 Oktober 2023 yang lalu. Nah, setelah kematian Yahya Sinwar, Perdana Menteri Israel ternyata tetap menyatakan bahwa ini bukan akhir dari Perang Gaza. Saya Dana Pramita, kita diskusi. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Pernyataan Benjamin Netanyahu ini keluar hampir bersamaan dengan dirilisnya video rekaman detik-detik penembakan Yahya Sinwar. Pria di dalam bangunan di wilayah Rafah ini diklaim sebagai Yahya Sinwar. Yahya sempat menghindari drone sebelum kemudian ia ditembak. Jenazah Yahya Sinwar langsung diidentifikasi. Yahya Sinwar adalah pemimpin Hamas. Ia dituding sebagai salah satu arsitek utama dalam serangan Hamas terhadap Israel 7 Oktober 2023. Usai serangan itu, Israel terus meningkatkan eskalasi serangan-serangan ke wilayah Palestina yang diklaimnya untuk menghancurkan pasukan Hamas. Meski yang terjadi sudah lebih dari 42.000 warga Palestina tewas, yang sebagian adalah perempuan dan anak-anak. Semua yang punya hati nurani tentu mengecam serangan yang gak selesai-selesai ini. Gak ada yang menang dalam setiap perang, yang ada cuma korban berjatuhan. Kamp pengungsi Jabalia ini jadi salah satu target serangan Israel sebelum penyerangan yang menewaskan Yahya Sinwar. Kebayang nggak kamp pengungsi warga sipil yang lagi mencoba bertahan di tengah perang dan musim dingin ini ikut diserang karena diklaim menjadi tempat persembunyian Hamas. Banyak analis politik Timur Tengah menilai meski Yahya Sinwar ini tewas, perlawanan Hamas juga belum akan berakhir. Hamas ini memang mempunyai strategi yang beda yang selama ini kita semua tidak bisa mendetek. Jadi kalau istilahnya kalau di dalam gerakan perjuangan begini itu beda dengan organisasi biasa ya, organisasi perjuangan yang mempunyai tujuan politik. Kalau ini kan tidak sekedar mempunyai tujuan politik tetapi juga keamanan, merebutkan wilayah. Tetapi kalau kita lihat misalnya kematian Ismail Haniyah, ya, itu juga tidak menimbulkan eskalasi, kematian Hasan Nasrullah tidak menimbulkan gejolak yang berarti, dan ini kematian Yahya Sinwar ini juga akan sama seperti pembunuhan-pembunuhan sebelumnya. Kita tahu tekanan internasional terus mendesak Israel untuk menghentikan perang. Namun mengapa Israel kerap kali tak peduli dengan tekanan internasional, PBB sekalipun? Nah, ini yang saya bahas juga dengan pengamat Timur Tengah. Ya, itu sudah dilanggar semua. Bahkan pemimpin PBB-nya sendiri dianggap orang yang tidak disukai. Kemudian Benjamin Netanyahu bicara di depan Majelis Umum PBB yang seharusnya itu bicara perdamaian, kalau di depan PBB dia malah bicara provokasi gitu. Jadi selama Israel ini tidak dihentikan oleh komunitas internasional, ya dia terus akan melenggang. Ya, makanya kalau Amerika Serikat mengatakan setelah Yahya Sinwar harusnya perang itu sudah berhenti. Kamu ngomong begitu, itu harus diikuti dari penghentian bantuan, terutama bantuan militer ke Israel. Ya, kalau Amerika Serikat mau menghentikan bantuan militer ke Israel, bantuan keuangan ke Israel, kemungkinan Israel akan mencari jalan keluar dan pilihannya adalah perdamaian. Tapi kalau Amerika cuma bilang ini saatnya perdamaian tapi terus disuplai senjata, Israel itu ya akan tetap seperti ini, tidak berubah. Jadi kalau saya sejak dulu mengatakan ini semua tergantung pada superpowers political will, kemauan baik dari negara-negara superpower. Kalau Rusia sedang terlibat Ukraina, Cina dan seperti tidak ingin terlibat dalam konflik Arab Palestina Israel,
dan Amerika Serikat mendukung terus Israel yang telah nyata-nyata melakukan pelanggaran, ya akan tetap seperti ini. Warga Gaza ini terus mencoba bertahan hidup dengan segala macam cara. Bantuan menjadi oase di tengah gurun pasir. Di jalur Gaza, sejumlah bantuan kemanusiaan terus diupayakan untuk diberikan melalui udara. Karena jalur penyeberangan utama menuju Gaza Utara sudah ditutup oleh Israel. Yang pasti sebagian besar wilayah Gaza kini telah hancur akibat gempuran Israel. Genosida pun masih berlangsung. Bungkamkah dunia? Kemana kekuatan adidaya? Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.